Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang infeksi Taura sindrom virus pada udang faname. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan menjelaskan pengenalan sedikit tentang virus. Menurut kalian, virus ini termasuk makhluk hidup atau bukan sih? Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan berikut ini ya. Perlu kalian ketahui bahwa syarat suatu makhluk dikatakan sebagai makhluk hidup adalah yang pertama, mampu berkembang biak atau bereproduksi, yang kedua mampu bergerak, yang ketiga mampu bernafas, yang keempat tumbuh dan berkembang, serta yang kelima mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Sedangkan syarat sel dikatakan sebagai makhluk hidup apabila memiliki sel, memiliki organela seperti nukleus, ribosom, sitoplasma, dan mengalami proses metabolisme. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa virus tidak termasuk ke dalam kategori makhluk hidup, karena tidak memenuhi persyaratan. Tetapi, apabila virus masuk ke inang, kemudian meminjam sistem metabolisme yang ada di inang, virus dapat dikatakan makhluk hidup, sebab terjadi pergerakan, tumbuh, berkembang, dan memakai organela yang ada di inang. Selanjutnya, kita masuk ke beberapa virus yang sering menyerang udang faname. Di antaranya adalah TSV, Taura sindrom virus, IMNV, Infection myonecrosis virus, WSSV, White spot syndrome virus, MBV, Monodon baculovirus, IHHNV, Infection hypodermal and hematopoietic necrosis virus, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan kita bahas hanya TSV, Taura sindrom virus. TSV atau Taura sindrom virus merupakan penyakit virus yang cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kematian 40 hingga 95% populasi udang pada stadia post larva dan juvenil. Penyakit TSV pertama kali ditemukan di Ekuador pada tahun 1992 yang kemudian menyebar secara pesat ke seluruh Amerika Latin dan Utara dalam 3 tahun. Biologi TSV. TSV adalah virus RNA yang sangat kecil dan termasuk non-envelop virus. Bentuknya ikosaedral dengan massa jenis apung 1338 gram per mili. TSV juga memiliki virion dengan diameter 31 hingga 32 nanometer. Genom TSV terdiri dari single-strand positif sense RNA dengan jumlah nukleotid 10.205 dan berisi 2 open reading frame atau ORF. Open reading frame 1 untuk protein non-struktural seperti helicase, protease, dan RNA-dependent RNA polymerase. Sedangkan open reading frame 2 untuk protein struktural termasuk 3 protein kapsid seperti VP1, VP2, dan VP3. Berdasarkan karakteristik TSV telah ditetapkan oleh International Committee Virus atau ICTV ke genus Cryphavirus, famili Digistroviridae, dan superfamili Picornan viruses. Mekanisme serangan. Mekanisme penularan pada kasus infeksi virus pada budidaya udang secara umum melalui 2 cara, yaitu transmisi secara horizontal dan transmisi secara vertikal. Penularan secara horizontal yaitu dengan kanibalisme atau air yang terkontaminasi, sedangkan penularan secara vertikal adalah melalui induk keanakannya. Serangan TSV pada umumnya terjadi pada umur 14 hingga 40 hari setelah penebaran ditambak, dengan tingkat kematian mencapai 9%. Apabila penyakit terjadi pada umur 30 hari pertama, berarti infeksi berasal dari induk atau vertikal. Namun, jika lebih dari 60 hari, berarti infeksi berasal dari lingkungan atau horizontal. Udang faname dewasa dapat terserang TSV, namun tingkat kematiannya yang relatif rendah.
Terdapat dua fase infeksi TSV, yaitu fase akut dan fase kronis. Pada fase akut, udang akan mengalami kematian massal. Udang yang dapat bertahan hidup dari serangan penyakit TSV akan mengalami fase kronis. Pada fase kronis, udang mampu hidup dan tumbuh relatif normal, namun bersifat karier atau pembawa yang dapat menularkan ke udang lain serta akan lebih rentan terhadap stres lingkungan. Ciri-ciri udang yang terserang TSV. Gejala yang dapat dilihat pada awal penyerangan TSV adalah udang akan sering muncul di permukaan karena kekurangan oksigen, kurangnya nafsu makan yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun, serta produksi lendir yang berlebih. Pada fase akut, udang akan mengalami kematian massal. Udang yang terserang TSV akan berwarna kemerahan pada bagian ekor, leopard, hingga hiperpigmentasi akibat perluasan dari kromatofora. Bahkan dapat mengalami kematian. Gejala lain yang dapat dilihat adalah kutikulanya menjadi lunak serta lambungnya kosong. Sedangkan pada fase kronis, karapasnya terdapat lesi berwarna kehitaman akibat proses melanisasi. Melanisasi nekrosi ini merupakan akibat dari adanya agresi hemosit yang mengindikasikan pada area tersebut tahan dari infeksi TSV. Udang yang dapat bertahan hidup, maka kutikula atau karapasnya akan menjadi keras dan akan terjadi perluasan kromatofora. Apabila udang berhasil melakukan molting, maka udang akan mengeluarkan karapas yang terdapat bercak hitam. Kemudian membentuk karapas baru sehingga udang tersebut tidak akan menunjukkan gejala apapun. Organ yang paling sering menjadi target infeksi TSV adalah organ insang, ginjal, otak, hati, karena organ tersebut diduga memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan dengan organ lainnya. Host atau inang TSV. Berikut adalah beberapa krustasean yang sering terserang TSV. Metode diagnosis TSV. Deteksi TSV dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis, bioassay, direct LM, histopatologi, transmission IM, antibody basidiazayas, in situ atau DNA probes, RT-PCR, dan sequence. Dari beberapa metode tersebut, metode yang paling akurat adalah RT-PCR, karena metode ini dapat mendeteksi TSV baik dari fase larva, post-larva, juvenil, maupun dewasa. Metode PCR dikembangkan untuk mengatasi kelemahan metode diagnosis konvensional seperti imunologi dan mikrobiologi. Teknik PCR didasarkan pada amplifikasi fragmen DNA spesifik, di mana terjadi penggandaan jumlah molekul DNA pada setiap siklusnya secara eksponensial dalam waktu yang relatif singkat. Demikianlah penjelasan mengenai Taura syndrome virus. Semoga bermanfaat. See you guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.